Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Halo teman Boknime, pada kesempatan kali ini Boknime membahas cerita selanjutnya, di mana Shin memperlihatkan para kesatria suci yang sedang menjalankan misi mereka di Pulau Elbaf. Mereka bertiga tampak sangat tenang dan melihat jalannya kekacauan di negeri para raksasa itu. Alasan mengapa sampai saat ini trio monster seperti Luffy, Zoro, dan Sanji masih belum dipertemukan dengan para kesatria suci adalah kesatria suci bergerak secara hening. Selain itu juga agar para kru lain selain trio monster mendapat panggung pertarungan dan mengalami peningkatan kekuatan besar di Pulau Elbaf. Jika trio monster dilibatkan langsung dalam pertarungan, Mimin Boknime yakin kekuatan Luffy jauh di atas para kesatria suci tersebut. Karena itulah Eiichiro Oda sengaja membuat para kru lain selain trio monster yang berhadapan dengan para kesatria suci terlebih dahulu, agar mereka tidak berketergantungan kepada Luffy, Zoro, dan Sanji. Bagaimanapun juga saat ini mereka adalah kelompok Yonko, sehingga semua kru harus punya kemampuan bertarung yang kuat agar bisa menghadapi musuh-musuh yang semakin kuat. Bisa kita lihat contoh bajak laut Akagami yang dikenal sebagai kelompok yang sangat tidak tertembus karena tidak hanya sang kapten, Lekiru, dan Yasop saja yang kuat, tapi semua krunya juga terbilang sangat kuat. Padahal para kesatria suci sebelumnya bisa makan dengan santai sambil berbincang-bincang di tengah kekacauan, tapi bukan berarti mereka hanya akan terus memantau keadaan saja. Gunko, Gillingham, dan Somers telah memulai pergerakan mereka masing-masing, sehingga keadaan di sekitar sekolah Warus menjadi semakin kacau. Pergerakan dari tiga orang itu juga membuat pihak raksasa menjadi semakin kerepotan karena masing-masing dari mereka memiliki kemampuan yang sangat hebat. Pertarungan antara para bajak laut melawan para kesatria suci akan segera mencapai titik puncaknya. Diperlihatkan scene di mana Gunko menghampiri kapal bajak laut Kalen. Kalen pun terkejut, begitu juga kru Luffy. Sebenarnya baik Kalen maupun para kru bajak laut topi jerami telah dilarang pergi ke sana sebab kalian masih anak-anak, sehingga para raksasa dewasa tak mau melibatkan bocah itu dalam pertempuran yang berbahaya. Sedangkan para kru bajak laut topi jerami dianggap sebagai tamu. Tentu pihak raksasa merasa tak enak hati untuk melibatkan tamu dalam kekacauan di negeri mereka. Namun Kalen dan para kru bajak laut topi jerami bukan tipe orang yang suka mendengar larangan, sehingga mereka pergi bergerak secara diam-diam. Ketika sudah berada di area sekolah Walrus, kapal awan yang mereka naiki pun langsung dihampiri oleh Gunko. Kemunculan kesatria suci itu tentu mengejutkan mereka semua karena secara tiba-tiba ada seorang wanita misterius yang datang di tempat itu. Para kru bajak laut topi jerami pun langsung menyadari bahwa Gunko merupakan musuh yang menjadi salah satu dalang di balik kekacauan di Pulau Elbaf. Dengan begitu mereka tidak bisa tinggal diam, sehingga pertarungan di atas kapal mulai berlangsung panas. Sementara pertarungan antara Gunko melawan 4 kru bajak laut topi jerami itu berlangsung, Gillingham juga mulai bergerak pergi. Dia sedang menuju ke dalam sekolah Walrus. Belum diketahui dengan pasti apa tujuannya ke sana. Terlihat dia ingin menggerakkan anak-anak raksasa lain yang sejak awal telah dibuat tertidur agar para raksasa bingung. Seperti yang kita tahu, para murid yang sedang tidur sambil berjalan ini hanya beberapa orang saja. Di dalam sekolah Walrus masih banyak anak-anak raksasa lain yang telah terkena pengaruh kekuatan Gillingham, sehingga mereka bisa dibuat berjalan secara otomatis kapanpun ketika dibutuhkan. Jadi alasan mengapa Gillingham memasuki area sekolah, karena dia merasa sudah waktunya untuk menggerakkan lebih banyak murid agar kekacauan menjadi semakin panas dan keadaan menjadi kian rumit untuk para raksasa dewasa. Namun di dalam sekolah, Gillingham rupanya bertemu dengan beberapa guru raksasa. Melihat ada penyusup misterius yang datang ke sana, tentu membuat para guru itu segera mulai beraksi. Mereka pun maju untuk bertarung melawan sang kesatria suci berkekuatan Kirin itu. Tentu ini membuat para guru berada dalam bahaya besar karena mereka bukan tandingan dari kesatria suci Gillingham. Kemampuan Gillingham masih terlalu besar bila dibandingkan dengan prajurit raksasa biasa seperti guru-guru itu. Meski begitu, mereka tetap harus melawan karena sudah menjadi tugas seorang guru untuk melindungi murid-muridnya apapun yang terjadi. Kemudian cerita memperlihatkan Somers tak mau ketinggalan dari rekan-rekannya itu. Kesatria suci yang paling senior di sana itu pun sudah mulai bergerak juga. Dia pergi ke tempat di mana Saul sedang berada saat ini. Saul masih dalam keadaan panik terkait nasib anak-anak di sana dan juga kekacauan yang sedang terjadi. Ditambah lagi dalam chapter terbaru ini, Somers telah datang ke sana untuk segera mengganggunya, sehingga situasi di tempat itu menjadi semakin tidak terkendali. Mau tidak mau, Saul harus bertarung melawan sang kesatria suci itu. Kembali ke tempat Gunko, pertarungan melawan sebagian kru bajak laut topi jerami di kapal awan milik Kalen masih terus berlanjut. Di sana, Gunko menggunakan berbagai kemampuan dari kekuatan buah iblis Aroronomi untuk menyerang para musuh yang ada di hadapannya itu. Dari pertarungan ini, Gunko membuktikan bahwa sebagai seorang kesatria suci, dia benar-benar kuat. Gunko melancarkan berbagai serangan hebat, tapi di sisi lain, kru bajak laut
topi jerami juga bertarung dengan cukup baik. Ada momen epik di mana Usopp menembak Gunko memakai Pop Green yang bisa menciptakan ledakan besar di tubuh wanita itu. Serangan dari Usopp ini sukses mengenai Gunko dengan telak sehingga wanita itu mengalami luka-luka yang cukup parah. Namun, ada hal mengejutkan yang terjadi di tubuh Gunko. Gunko ternyata bisa melakukan regenerasi seperti para Gorosei. Cedera yang dia terima akibat ledakan dari serangan Usopp tadi bisa dia sembuhkan dengan sangat cepat. Hal itu mengingatkan Mimin Box Nim pada saat Arc Egghead lalu, di mana Saint Saturn mampu regenerasi tubuhnya dengan sangat cepat. Tentu jawaban paling masuk akal dari mana mereka mendapatkan kemampuan regenerasi itu adalah dari Im Sama, sang pemimpin tertinggi pemerintah dunia. Itu bisa memberikan kekuatan regenerasi kepada siapa saja sesuai keinginannya. Dengan kemampuan regenerasi itu, Gorosei dan Kesatria Suci pun menjadi semakin kuat dan merepotkan sebab mereka bisa pulih dengan cepat dari berbagai serangan musuh. Meski begitu, Mimin Box Nime yakin ada batas kewajaran kemampuan regenerasi miliki Im Sama tersebut. Pasti ada suatu kelemahannya, hanya saja belum diketahui. Seiring berjalannya cerita, apa kelemahan dari kekuatan regenerasi para elit pemerintah dunia itu pasti akan segera terungkap. Lagi-lagi musuh yang bajak laut topi jerami hadapi mengandalkan kemampuan regenerasi super. Setelah dalam Arc Egghead sebelumnya ada para Gorosei yang bisa beregenerasi, di Arc Elbaf ini juga ada para kesatria suci yang bisa regenerasi. Jika saja Gunko tidak memiliki kemampuan regenerasi, dia pasti sekarang sudah mengalami luka-luka yang cukup parah karena serangan Pop Green Usopp yang meledak tadi terkena telak di tubuh Gunko. Nah, ini dapat menjadi kesempatan untuk power up dari para kru bajak laut topi jerami yang lain agar tidak berketergantungan kepada trio monster. Jujur saja, saat di Arc Onigashima kemarin, peran Usopp tidak terlalu signifikan karena meski dia sempat bertarung melawan Pacuan yang merupakan salah satu Tobiroppo, tapi pada akhirnya Big Mom lah yang mengalahkan Pacuan dengan satu pukulan. Jadi, bisa dibilang di Arc Onigashima kemarin, Usopp tidak mengalahkan musuh kuat sama sekali. Berbeda dengan Franky yang benar-benar menang dalam pertarungan 1 lawan 1 melawan Sasaki. Jadi, di Arc Elbaf ini adalah panggung yang cocok untuk Usopp karena dia sudah lama menantikan datang ke negeri para raksasa itu. Dia pasti tidak mau mempermalukan dirinya sendiri di hadapan para raksasa di sana, sehingga dia akan memiliki peran yang signifikan. Kembali memperlihatkan pertarungan Gunko melawan para kru bajak laut topi jerami di atas kapal Kalen. Pertarungan menjadi semakin seru. Tentu Usopp dan yang lain terkejut melihat Gunko bisa pulih dengan sangat cepat. Mereka paham bahwa wanita itu bukan hanya sekedar kuat, tapi juga memiliki kemampuan yang misterius. Ketika ada kesempatan, Gunko pun segera menangkap Kalen untuk membawanya pergi dari sana. Sebab Kalen merupakan salah satu anak raksasa, sehingga dia juga menjadi target dari para kesatria suci itu. Tujuan utama Gunko datang ke atas kapal lawan tersebut memang untuk menangkap Kalen, bukan untuk bertarung melawan para kru bajak laut topi jerami. Setelah Kalen ditangkap, tentu para kru bajak laut topi jerami di sana akan bergerak untuk mengejar Gunko demi menyelamatkan Kalen. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk para kru bajak laut topi jerami, terutama Usopp dalam menunjukkan aksinya di hadapan para raksasa Elbaf, apalagi Kalen merupakan anak dari Skopper Gaban dan Ripley, sehingga menyelamatkan Kalen akan menjadi prestasi besar bagi mereka semua. Usopp memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi sehingga pasti dia bisa menargetkan Gunko yang sedang terbang sambil membawa Kalen itu. Rayleigh sebagai guru di sekolah Walrus pasti akan menceritakan aksi dari Usopp ini ke anak-anak di sekolah sehingga Usopp akan dianggap sebagai pahlawan. Sama seperti di Dressrosa kemarin, dia juga dianggap sebagai pahlawan, bahkan dibuatkan sebuah patung. Tak hanya itu saja, Skopper Gaban yang merupakan orang penting di Elbaf juga akan berhutang budi kepada Usopp dan para kru bajak laut topi jerami, dan pasti akan ada hadiah khusus untuk Usopp dan para kru bajak laut topi jerami itu. Skopper Gaban terindikasi adalah pria dengan bekas luka bakar, sehingga tentu hal yang akan ia berikan kepada bajak laut topi jerami adalah Rod Poneglyph. Namun, Rod Poneglyph itu adalah hadiah yang memang sejak awal akan dia berikan kepada mereka. Jadi, selain itu akan ada juga hadiah-hadiah lain. Di Pulau Elbaf ada berbagai benda legendaris, mulai dari buah iblis sampai senjata-senjata legendaris. Untuk buah iblis legendaris, tentu kita tahu salah satunya telah dimakan oleh Loki. Bahkan Loki juga punya salah satu senjata legendaris, yaitu Palu Raknir. Selain Palu Raknir, pasti masih ada lagi senjata-senjata legendaris yang ada di Elbaf, entah itu berupa palu, pedang, tombak, bahkan panah. Dan ukurannya juga tidak semuanya berukuran raksasa, tapi ada juga senjata-senjata yang memiliki ukuran untuk manusia normal. Nah, menurut Mimin Box Nime, salah satu senjata legendaris itu pada akhirnya nanti akan dimiliki oleh Usopp. Tidak hanya senjata saja, namun juga akan ada buah iblis legendaris yang diberikan kepada para kru bajak laut topi jerami. Berpindah ke tempat lain diperlihatkan dunia bawah Elbaf. Luffy yang masih belum tahu soal kekacauan di atas saat ini masih makan bersama dengan Loki. Mereka juga masih berbincang tentang berbagai hal sambil menyantap daging Grogisaurus itu. Sebenarnya makan banyak ini
ini adalah persiapan yang bagus untuk mengisi tenaga sebelum terlibat pertempuran besar nanti. Kembali memperlihatkan wilayah atas di atas sekolah Walrus. Pertarungan Gillingham melawan para guru telah berakhir. Seperti yang diketahui, Gillingham bukan tandingan dari para guru itu. Dia berhasil mengalahkan semua guru dengan sangat mudah. Nasib para murid-murid yang ada di sana pun kini berada dalam bahaya. Kemudian tempat di mana Saul dan Somers berada pun akhirnya diperlihatkan kembali. Pertarungan juga sudah selesai di mana Somers mengalahkan Saul. Sebagai prajurit raksasa yang dulunya mantan Vice Admiral Angkatan Laut, Saul terbilang cukup tangguh, tapi kemampuan Somers benar-benar berada di luar jangkauan Saul. Sang kesatria suci itu sangat kuat sehingga tak sulit baginya untuk mengalahkan Saul dengan cepat. Chapter kali ini benar-benar menunjukkan kualitas dari para kesatria suci itu yang sangat luar biasa. Mereka hebat dalam bertarung, mengonsumsi buah iblis menarik, bisa melakukan regenerasi, serta paham soal taktik dan strategi. Tak diragukan lagi bahwa para kesatria suci itu merupakan musuh merepotkan yang akan membuat konflik di Elbaf menjadi semakin panas. Eiichiro Oda sengaja menunjukkan betapa hebatnya para kesatria suci itu agar kita bisa mengukur kekuatan mereka. Jadi, ketika nanti para kru bajak laut topi jerami berhasil mengalahkan mereka, sangat terlihat jelas peningkatan kekuatan para kru bajak laut topi jerami itu antara sebelum masuk ke Pulau Elbaf dan setelah keluar dari Pulau Elbaf. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1146. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.